إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, alhamdulillah di kesempatan siang ini Allah masih memberikan pada kita kesempatan untuk menghadiri prosesi sholat atau ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan datangnya dan diamnya kita di Masjid Allah ini menjadi catatan amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada siang hari ini juga bisa menguburkan dosa-dosa yang telah lalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, di dalam surah Al-Ankabut di ayat 45 yang khatib sampaikan di awal, Allah memberikan informasi kepada kita yang Allah awali dengan kalimat utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah oleh kalian atau bacalah olehmu apa yang diwahyukan kepadamu wahai Muhammad minal kitab, dari Al-Quran. Secara umum perintah ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana Allah memberikan atau menggunakan dengan kata ilaika. Namun maksudnya bukan hanya Nabi Muhammad SAW yang diperintahkan untuk membaca Al-Quran, tapi umatnya hingga akhir zaman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa membaca Al-Quran. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah SAW dan juga orang-orang mukmin untuk membaca Al-Quran dan menyampaikannya kepada saudara-saudaranya. Oleh karena itu kalimat yang digunakan utlu yang berasal dari kata tala yatlu tilawatan, berbeda dengan kalimat qoro'a yang qira'atan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia masih sama-sama membaca. Namun perbedaan dari dua kalimat tersebut, baik dari kata tala yatlu tilawatan atau qoro'a yang qira'atan, adalah dari bentuk umum dan khususnya. Kalau kata qoro'a itu dipakai untuk membaca apapun, baik itu ada yang dibacanya berupa buku, novel, majalah, koran, atau juga yang tidak ada seperti membaca pikiran, membaca situasi, itu termasuk juga dalam ranah qoro'a. Namun kalau di sini Allah mengatakan kata utlu dengan tala yatlu tilawatan, ini menunjukkan kata membaca di sini hanya digunakan
untuk Alkitab, sesuatu yang diagungkan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada lain adalah Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an ini adalah mukjizat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, dan bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk membaca Al-Qur'an, tapi Allah juga memerintahkan kepada kita wa aqimis shalah, dan dirikanlah oleh kalian salat. Catatan yang kita ambil dari kalimat aqimis shalah yang berasal dari qauma yaqumu qiyaman, Allah tidak memakai kata fa'ala yafi'lu fa'alan, tidak menggunakan kalimat mengerjakan. Jadi Allah tidak memakai kalimat yaf'alus shalah, kerjakanlah oleh kalian salat, tapi aqimis shalah atau aqimus shalah. Di ayat-ayat lain kebanyakan itu memakai kata qoma yaqumu qiyaman, berdiri artinya. Nah, oleh karena itu ini menunjukkan ada sesuatu yang perlu kita dalami terhadap sholat tersebut. Kenapa Allah memerintahkan mendirikan sholat bukan mengerjakan? Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, Sayyid Qutb dan juga Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab tafsirnya masing-masing, mereka sependapat bahwa mendirikan sholat berbeda dengan mengerjakan sholat. Apa bedanya mendirikan dengan mengerjakan? Kalau mendirikan sholat berarti rukun dan syaratnya dipenuhi. Kedua adalah ada 3 faktor ya, yang mempengaruhi sholat itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Faktor yang pertama adalah adanya ikhlas dalam sholat. Faktor kedua adanya khusyuk dalam sholat. Dan faktor yang ketiga adanya zikrullah terhadap Allah Subhanahu wa taala. 3 poin ini maka akan memberikan hikmah di potongan ayat selanjutnya. Maka di potongan ayat selanjutnya Allah mengatakan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah daripada perbuatan keji dan juga perbuatan munkar. Di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Al-Baihaqi melalui sahabat Nabi Muhammad yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan ada seorang sahabat yang laporan kepada Nabi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku melihat si fulan mengerjakan salat di malam hari, namun aku alangkah kaget di pagi harinya dia malah mencuri. Apakah yang harus kita lakukan terhadap si fulan tersebut? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu sayanhahu ma taqulu. Sesungguhnya perbuatan yang engkau sebutkan tadi akan dicegah oleh sholatnya. Nah, bagaimana sholat tersebut bisa mencegah perbuatan keji dan juga fahsya? Maka balik lagi ke 3 faktor yang saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah ikhlas ya. Di dalam ayat disebutkan ikhlas itu seperti halnya susu yang keluar dari sapi. Bagaimana susu keluar dari sapi? Nah, di sini di dalam perut sapi ada 3 jenis air. Pertama ada darah, ada kotoran, dan ada susu. Nah, 3 hal ini ketika susu keluar, darah dan kotoran tidak tercampur. Nah, itulah yang disebut dengan ikhlas. Ketika kita mengerjakan suatu amal soleh, salah satunya adalah sholat, maka hindari yang dapat merusak sholat. Pertama adalah syirik, itu dapat merusak sholat kita. Kedua adalah penyakit hati. Apa aja?
bisa itu takabur, bisa itu dengki, iri, dan juga lain sebagainya. Maka bersihkan salat tersebut dari penyakit-penyakit dan juga syirik, insya Allah. Maka salat tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. 3 faktor yang saya sebutkan tadi untuk menghindari yang namanya fahsya wal munkar, maka harus dipenuhi. Bukan hanya ikhlas saja, tapi ikuti dengan kekhusyuan di dalam sholat. Bagaimana kekhusyuan sholat itu bisa didapatkan? Pertama adalah lidah atau lisan kita tidak boleh berhenti dari doa yang ada di setiap gerakan sholat. Jangan sampai Bapak mengerjakan sholat tapi doanya di dalam hati, maka itu akan mempermudah syaitan untuk mempengaruhi pikiran manusia. Maka wajar kenapa di kita ketika sholat suka ingat kunci, ingat segala sesuatu, pokoknya yang pengaruh keduniaan suka ingat. Nah, bisa jadi ingatan tersebut adalah dari syaitan untuk merusak kekhusyuan kita di dalam sholat. Maka salah satu meminimalisir dari godaan syaitan tersebut, maka lidah tidak boleh diam. Dari mulai takbir, ya, kita membaca iftitah, dilanjutkan membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan membaca surah-surah yang lainnya, lalu takbir kembali untuk ruku, membaca doa ruku, lalu bangkit dari ruku, membaca doa lagi, takbir lagi untuk sujud, membaca doa lagi, takbir untuk duduk di antara dua sujud, doa lagi, sujud lagi, doa lagi. Setiap gerakan itu ada doanya. Makanya oleh para ulama, sholat itu sibuk. Sibuk dari apa? Dari doa. Maka lepas saja salah satu doa, maka bisikan-bisikan setan itu mudah untuk mempengaruhi pikiran manusia. Oleh karena itu, di penghujung ayatnya Allah mengatakan, wallahu ya'lam ma tasna'un. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di sini Allah tidak memakai ma taf'alun. Kalau di ayat lain pemakainya ma taf'alun, tapi ma tasna'un berasal dari kata sana'a yasna'u, yang artinya adalah mengerjakan dengan pengulangan yang kontinu. Jadi tasna'un itu suatu pekerjaan yang sudah ahli. Maka kekhusyuan dapat ditingkatkan dengan mengerjakan sholat yang terus-menerus. Bagaimana sholat terus-menerus? Selain mengerjakan sholat wajib, kerjakan juga sholat sunnahnya untuk meningkatkan kualitas sholat kita. Bagaimana kualitas sholat kita tidak meningkat kalau hanya mengerjakan sholat wajib saja? Apalagi sholat wajibnya masih pada bolong. Nauzubillahi min dzalik. Maka di sini khatib mengajak kepada jamaah semua, mari kita sempurnakan sholat kita. Mari kita tingkatkan kualitas sholat kita. Jangan sampai sholat itu hanya menggugurkan kewajiban saja. Udah sholat zuhur, udah beres. Likum-likum lewas kalau dalam bahasa Sunda, ya. Tidak ada zikrullah di sana. Maka tidak ada peningkatan kualitas dalam sholat tersebut. Maka wajar orang yang sholat masih mengerjakan fahsya wal munkar, karena tidak ada tasna'un, tidak pengulangan, tidak ada peningkatan kualitas dalam sholat. Yang penting udah menggugurkan kewajiban. Oleh karena itu, sholat itu adalah tiangnya agama. Ketika tiang itu roboh, banyak rayapnya,
Akan kuat tidak? Tidak akan bertahan lama. Ya. Oleh karena itu, suatu bangunan masjid ini ditopang oleh seluruh tiang, ya. Dan tiangnya juga dari kualitas yang sangat bagus. Maka masjid ini akan kokoh terus. Tapi bagaimana masjid ini tidak akan kokoh kalau di dalamnya ada raya atau kualitas dari bangunannya kurang? Maka begitu pun sholat tersebut akan sedikit-sedikit rusak, hancur, dan tidak menilai. Bayangkan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sebuah hadis qudsi disebutkan bahwa di hari akhir ada seorang hamba yang umurnya berpuluh-puluh tahun, tapi ketika dilihat, ditimbang amalnya, tidak sedikit pun ada amal di sana. Padahal dia sholat selama dia hidup. Lalu apa yang dapat menyebabkan hal tersebut? Bisa jadi sholat tersebut dipenuhi oleh rayap-rayap yang merusak kualitas sholat, sehingga sholat tersebut na'udzubillah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Capek gawe teka pakainya. Maka hadirkan sholat itu seperti kita akan mati setelah sholat. Bagaimana kita akan mati setelah sholat? Kualitas sholat kita akan ditingkatkan? Pasti. Kalau kita tahu setelah sholat Jumat kita akan meninggal, bagaimana sikap kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Akan meningkat drastis. Tapi Allah uji dengan menyembunyikan kapan kita meninggal. Di mana hambaku yang benar-benar taat kepadaku, yang benar-benar merindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah sekalian, mari tingkatkan sholat kita. Jangan hanya menggugurkan kewajiban saja. Itu saja mungkin yang dapat Khatib sampaikan. Ini hanya pengingat bahwasanya mungkin di lingkungan kita sudah banyak yang menyepelekan sholat. Maka mari watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, saling mengingatkan di dalam kebaikan supaya kita terhindar atau meminimalisir godaan syaitan atau menjadi pengikut syaitan di neraka kelak. Na'udzubillahi min dzalik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.